Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, bertalabul ilmi, menuntut ilmu, amal dan ibadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dengan kita kalamkan dan kita bacakan kalamnya dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah yang grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, kalau kita melihat dari kedekatan ketuhanan dan keumat, antara kodrat Tuhan dan kodrat umat adalah kodrat yang nyaris tidak bisa dilihat dan dirasakan. Itu terutama bagi orang yang tidak meningkatkan pengetahuan derajat dirinya. Dijadikan dalam satu kodrat yang sama, dalam bentuk hakikat yang berbeda, maka terjadinya tajalli pencarian diri itu diakibatkan kedekatan tadi yang sama seperti kita melihat air bening di dalam kaca yang bening, tapi kita harus mendapatkan rasa air dingin tersebut. Ternyata gelasnya, airnya, dinginnya itu adalah wujud yang tidak sama, tapi berdasarkan kodrat dan wujud yang sama. Begitu juga dengan cara kita meyakini kodrat kediaan atau keakuan Allah pada diri dan keakuan Allah pada dirinya sendiri, pada wujudnya sendiri yang disatukan dalam bentuk silaturahim dalam asma, yaitu silaturahim dalam asma tadi menjadikan panggilan ini adalah panggilan yang berkaromah, panggilan yang berhidayah terhadap diri, keakuan Allah pada diri dan keumatan Allah pada diri. Berarti diri ini tidak juga Allah, tidak juga umat, tetapi diri adalah suatu kodrat yang mana di kodrat ini ba'daniyah adalah berbentuk tubuh hayat si baharu yang merasakan. Apakah wujud manusia yang datang? Apakah wujud Tuhan yang datang? Hanya diri yang tahu. Diri, tetapi bukan diri siapa-siapa, tapi diri nafs. Nah, di sini kita buktikan dalam pemanggilan. Dalam kodrat prasangka yang pernah kita pelajari, A, I, U,
Maka kita melihat di sini ada panggilan yang mengikuti kalam aiu itu tadi. Karena zahirnya Allah pada sifat harkat daripada a dan bagaimanapun pada kodrat i dan kodrat u. Kalau u sudah pasti tidak ada memiliki kalam dan ayat. Tapi di a dan i tadi terjadi silaturahim asma antara keakuan Allah dengan keakuan manusia atau umat. Ini disatukan dengan sebutan nama dirinya. Keakuan Allah pada diri kita jatuh kepada i. Kodratnya adalah zat inna. Kodrat keakuan Allah pada jasad kita yang diserahkan, diamanahkan pada anna. Tapi apabila dia disatukan dalam hukum tauhid, ini akan menjadi inna. Ana, an adalah batin, na adalah aku. Ana begini, ana mau saja pergi, insya Allah ana dengan ente, kan begitu. Ana, tapi persiapan kebenaran menyebut diri ana tadi bukan hanya ucapan muslim, tetapi ucapan ilmu, berhidayah. Kalau dia berhidayah, pasti ada karomahnya. Tapi kalau dia salah gunakan, pasti ada karmanya. Bukan karomah, tapi karma. Kalau tidak sesuai perilaku dengan penyebutan. Ini ana. An adalah diri, na adalah aku. An adalah batin. Ini pengakuan Allah yang diwariskan kepada diri kita. Begitu juga Allah mewariskan kerohaniannya kepada Muhammad dalam kodrat rohani kita. Inna diawali alif, i. Kalau tadi a, sekarang diawali i, inna. Inani anallah. Sesungguhnya akulah yang disebut Allah. Siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku juga yang datang dan aku juga yang pergi. Inna. Begitu juga dengan keakuannya pada manusia. Apabila engkau sebut namaku, maka engkau akan mendapatkan, kujadikan dirimu adalah diriku, husna. Hu, aku, sin, engkau manusia, nas, na itu adalah keakuan. Keakuanku pada manusia adalah aku. Keakuanku pada manusia itu adalah aku, husna. Tapi kalau asmanya yang dipakai, barulah Allah akui. Inilah kedekatan kita dengan Allah. Antara kedekatan umat dengan Tuhan. Kalau kita mau berzikir kan kita sudah belajar. Barakallahu zikrullahu akbar. Sebelumnya apa kita ucapkan? Innani umatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala bani Adam alaihi salam
Innani. Inilah asma yang harus selalu dijaga di dalam penyampaian. Inilah ana, an. Kalau belum terbentuk kodrat diri an di dalam diri, belum boleh diucapkan. An, lihat kodrat diri batin. Na, lihat alif aktar, yaitu jasad atau am. Anna, anna, sampai menjiwa. Baik, kita muzakarah bersama. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Saya persilahkan yang pertama kepada Pak Udin. Dipersilahkan Pak Udin. Ya, terima kasih pada juru tablik. Alhamdulillah Pak Jayoko datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Berjumpa lagi dalam muzakarah. Insyaallah. Semoga selalu dipanjangkan umur Buya. Amin, insyaallah. Ini Buya, mohon dijelaskan kembali mengenai bersilaturahim dalam asma tadi Buya. Itu sementara dulu ya. Ya. Silaturahim dalam asma tadi. Makanya ada kata silaturahim itu dengan sebutan asma. Nah, kalau as itu dalam hukum hijaiyah menandakan sesungguhnya ma itu adalah derajat daripada makom. Nah, sesungguhnya makom. Nah, ini adalah makom yang sesungguhnya. Asma. Ya, asal katanya sebetulnya ma itu ada kafnya itu. Cuma asma di dalam hijaiyahnya. Setelah itu turun di Atlantisir di awal Pakistan dulu itu. Bukan di Arab. Jadi kalau asma itu adalah sesungguhnya namaku itu adalah diriku sendiri. Nah gitu. Jadi kalau sesungguhnya makom adalah nama, husna adalah diri. Ya gitu. Jadi kita harus melihat diri itu dengan perantara makom. Yang makom adalah yang kelihatan. Nah itu yang dikatakan anna tadi. An adalah diri yang batin, nah itu adalah am. Nah gitu ya. Jadi kalau kita sudah melihat kodrat itu, maka kedekatan kita untuk memanggil Allah itu sangat dekat. Ya Allah, anani umatin Muhammad banina Adam alaihissalam. Barakallahu zikrullahu akbar. Ya. Jadi apabila kita dalam keseharian selalu menyampaikan diri kita ana, ingat dua kodrat agar tidak batil ucapan itu di dirimu. Ingat an, ingat am, anna. Tapi kalau tidak ada penglihatan ke sana, maka belum pantas engkau mengalamkan dirimu anna. Itu paham? Berarti yang dimaksud silaturahimnya itu percakapan itu ya Bu ya. Pengakuan tadi.
pengakuannya. Pengakuan itu yang menjadi satu nama. Anna. Jadi kalau umpamanya kita menetapkan dirinya maujud inna, berarti kita sudah merubah kodrat menjadi mutlak, yaitu aftar, batin mutlaknya Allah. Bukan an lagi, tapi kalau sudah inna berarti masuk ke kodrat billah. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Udin Uja atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Yusril, dipersilakan Pak Yusril. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam asma ini sangat erat hubungannya dengan Al-Fatihah nampaknya Buya. Lebih jelasnya tolong dijelaskan lagi Buya. Iya, kalau kita di Al-Fatihah membutuhkan suatu ma'rifat, mungkin dengan melatih, dengan mendirikan ana tadi, itu lebih mendekatkan kepada pengertian Al-Fatihah. Semakin menjiwa dia. Dengan ana sudah an'am. Coba kalau kita sehari-hari menyebut diri kita ana, berarti pendekatannya sudah semakin dekat. Gitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang banyak di mana-mana sekarang orang dikit ana. Ya sudahlah. Mungkin mereka tidak memiliki pandangan di situ. Ya. Nah, alhamdulillah yang biasa bagi orang awam itu, tapi bagi kita yang berilmu adalah luar biasa. Itu aja. Tidak pernah kita mengecilkan suatu pemahaman yang datang dari Allah. Insyaallah. Ya. Silakan lanjut. Terima kasih kepada Pak Yusril. Mungkin ada lagi pertanyaan pada Bapak-Bapak, dipersilakan. Pada Pak Imam, mohon dipersilakan Pak Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ana itu harus ada a-nya atau na juga bisa Buya. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, misal harus ana ya Buya. Ihdinas siratal mustaqim itu, jadi sebetulnya kalau disingkat boleh ke ana, boleh. Kenapa tidak? Nah, terima kalau kita tidak pasif ke pandangan hakikat, memang kurang bagus. Ya. Tapi kalau pandangan hakikatnya sudah bagus, ya itu lebih mematangkan. Nah, awalnya mungkin tidak terbiasa dengan seperti itu. Nah, mungkin terbiasa yang tidak baik itu apa-apa ya kita tinggalkan. Kalau berubah kepada yang lebih baik kan tidak ada masalah, kan itu. Kalau kita kaitkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bisa juga Bu ya? Bisa. Tapi makom marifahnya sudah mengatakan ruh. Karena Muhammad Rasulullah itu adalah utusan. Rasulullah. Ruh yang diutus. Makomnya memang harus berupa sesuatu tujuan. Umpamanya kita mau memberikan pandangan pengajian, kita diutus oleh Allah, Muhammad Rasul Allah. Yakulah anani al-Muhammadun
ar-rasulun wallahu dun lillahi ta'ala. Kan begitu. Ya. Nah, boleh baru-baru kak tausiah apa gitu ya. Kemudian selanjutnya Buya, untuk anak itu apa berlaku semacam tadi apa juga berlaku untuk Tuhan ya Buya? Misalnya innani anallaha. Nah, semacam itu bisa juga Buya, walaupun itu ke Tuhan arahnya. Anani. Innani anallah. Kalau inani itu sudah prinsip marifat menuju keadaan yang di depan kita. Di situ kita menghilangkan aku. Innani anallaha itu. Ya. Nah, itu penempatan marifah lagi ya. Tapi kalau untuk diri anani gitu ya. Anani umatin Muhammad wal bani Adam, kan gitu. Iya. Iya Buya. Yang terakhir selanjutnya sedikit Buya. Kalau kita lanjutkan di surat Toha itu innani anallah. Apakah untuk anak ini kembali kaitannya dengan Allah bisa juga Buya diartikan seperti tadi? Itu sudah hak dia, salbiyahnya dia itu. Jadi kalau kita membaca itu kan supaya kita bisa melihat kodratnya, bukan mengikuti bacaan. Kalau Al-Quran kita ikuti sama dengan hu Allah, aku Allah, kafir lah kita habis baca Al-Quran, kan gitu. Iya ya. Jadi tulisan itu dasar untuk mencari tauhidnya ya, itu. Iya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam yang telah bertanya. Kemudian ada lagi Bapak-Bapak. Itu saya bertanya Buya. Iya, silakan. Mohon izin bertanya. Kalau berkata anak bisa ini misal berkata sama teman saya berarti anak kayak gitu boleh atau tidak gitu. Asal memang mata batinmu bekerja, boleh dipakai dalam sehari-hari. Karena itu bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Padang, bukan bahasa Manado, Kalimantan, Sulawesi. Maka dia adalah bahasa ma'rifat, bahasa ma'rifah. Dan harus kita lihat kodrat di saat kita mengaku anak. Dalam kesadaran ya. Jadi itulah Al-Qur'an ya. Nah, boleh membaca tapi harus terlihat. Jangan hanya Al-Qara'an ya. Jadi harus Al-Qur'an gitu. Paham? Paham. Terima kasih Buya. Jadi bisa lebih tawadu istilahnya Buya. Iya, begitu ya. Karena memang dia cuma asma. Tapi kalau kita mengucapkan asma tidak ada manfaat dan faedahnya, kan rugi kita. Di mana afqala fil mu'minun itu di mana? Kalau kamu tidak bisa mengambil keuntungan di jalan Allah, meskipun sehuruf, dua huruf, sekata, dua kata. Bukankah wa mimma razaqnahum, bukankah kata Allah sebuah rezeki besar apabila ada pertemuan? Nah itu, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya dan silakan dipakai. Karena apapun yang kita amalkan di jalan Allah, hidup dipakai, mati ditumpangi. Numpang kita. Nah gitulah artinya. Mumpung perahunya Allah akan berlayar menuju lautan ma'rifat, maka bersandarlah baik-baik adab kepada Muhammad. Kan begitu. Maka berlayarlah kita di situ di lautan ma'rifat. Di dalam embusan angin mahabbah.
Nah, kan begitu. Insya Allah. Paham kira-kira? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Iya. Buya, ada lagi bapak-bapak yang bertanya? Silakan. Pak Rajudin. Pada Pak Rajudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya, kalau itu tadi pertemuan antara keumatan dengan Tuhan, berarti satu tubuh dua jiwa. Berarti itu bisa juga kaitannya dengan anna al-haq lah, Buya. Iya, itu sudah pasti. Cuma kan hak itu tidak boleh disebut. Makanya kita mengambil pemahaman judul itu batasannya, kalau hak itu jangankan disebut. Dibayangkan nur juga enggak boleh, dibayangkan zat juga enggak boleh. Dibayangkan batin juga enggak boleh. Itulah diri yang hak itu. Tapi disebut dengan halus. Gitu. Halus ini dalam bahasa hijaiyahnya halus gitu. Paham? Insya Allah, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rajudin. Selanjutnya kepada Pak Ceku, dipersilakan. Terima kasih Pak Yoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Ini Buya, saya minta maaf Buya karena jarang mengikuti musyawarah ini, tapi hati saya, niat saya betul-betul ingin berguru Buya. Ini pertanyaan saya Buya, kalau kita berpikir, bisa nggak kita memakai dengan yang ucapannya seperti tadi Buya? Terus bagaimana? Yang ucapannya seperti Buya tadi ucapkan itu Annani ummati Muhammad, kemana ke pandangan kita harus menuju itu Buya? Iya. Setiap kalam Allah adalah rububiyah. Apa artinya rububiyah? Harus terlihat hakikatnya atau harus tahu. Nah gitu ya. Seperti anna. Nah berarti kita sudah bisa menyadari mulai hari ini kalau kita menyebut anna atau kenalkan Anna Sulaiman umpamanya. Anna, kita memperkenalkan diri tapi lama-lama hilang PD kita kalau yang kita kenalkan adalah diri kita. Karena Anna ini kita sudah terlatih melihat ke kodrat tadi. Nah itu bagus seperti itu. Nah itu ya. Jadi menjadikan sebuah itu amalan bukan ayat yang akan diulang-ulang, tapi batin nyata dalam pandangan. Ya, nah gitu. Insya Allah Buya, terima kasih atas pencerahannya Buya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu di garis bawahi kata-kata saya. Amalan itu adalah batin yang nyata dalam pandangan. Yang belum nyata itu yang dipertanyakan. Itu yang harus dipelajari, dimuzakarohkan berjamaah. Karena semua tuntutan syahadat sebelum bertauhid namanya syahadat, yaitu harus al-malikul hakul mubin. Harus nyata yang hak itu. Yang hak itu harus nyata. Apa yang hak itu? Nur, zat, batin, wujud, esir itu harus nyata. Nah gitu ya. Mendapatkan nyata itu dengan kenyataan dulu. Mengaji kenyataannya gitu.
Contoh kita melatih an adalah diri batin, yang terlihat adalah jasad. Terus kita pisah-pisahkan dalam pandangan, itu enggak boleh. Itu mencerai-beraikan ruhaninya Allah. Tidak boleh. Jadi an, ya yang terlihat itu, itulah an. Nah, gitu ya. Itulah an'am. Nah, begitu. Nah, begitulah caranya dalam pandangan. Sampai kita dalam salat kita menenggelamkan diri kita dan melihat an'am, bukan diri kita lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jelas tersirat diri kita, terlihatlah an'am tadi. Nah, begitu, paham? Insya Allah Buya. Baik, insyaallah. Masih ada jamaah? Pak Ceko. Selanjutnya pada Pak Farudin. Dipersilakan Pak Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mengkalamkan tadi seperti inna asma'ana, itu saya pernah seperti penjelasan ya. Misalnya saya akan tarik nafas dulu saja, baru anna. Apakah seperti itu ya? Terima kasih mohon penjelasannya. Maksudnya? Kan misalnya baru kita menyebutkan anak. Dengan ana ya sama aja. Ya artinya ketika saya mau mengkalamkan misalnya. Oh iya. Ya. Menyebut Ya, hu tapi kodratnya ana gitu. Ya gitu. Iya. Bisa seperti itu. Ya, tapi kalau kita bicara sehari-hari kan nggak kepakai itu. Tidak jadi asma dia. Masa kenalan hu? Masa kita kenalkan nama hu ke orangnya? Nah, makanya diasmakan anna. Gitu, ya. Makanya diasmakan. Ya, diasmakan jadi anna. Meskipun kodratnya hu, aku, gitu. Hu meskipun dia aku, nanti kalau saya ajak ngaji itu kan dibedah lagi ha dengan alif domah. Bagaimana ha bertemu dengan domah? Nah itu kan beda lagi dah kajinya, ya. Nah, jadi intinya sekarang kita dilatih membasahi bibir kita dengan pengakuan Tuhan pada diri kita. Pengakuan ketuhanan Allah pada diri kita. Nahunya Allah. Ya, nahunya Allah. Nah, itu dia ilmu nahu kalau kata orang tua-tua dulu, ya. Nah, jadi dikatakan nana, dikatakan hu. Nah, kan gitu. Tapi biar tidak terjadi pemisahan seperti itu dijadikan anna. Nah gitu. Bisa jadi an jatuhnya ke hu, na itu jatuh ke am gitu ya. Jadi nanti kenalkan ini anak Khaidir, gitu kan? Kenalkan anak Khaidir, anak Buja, anak Sianu anu, nah, gitu. Akhirnya kita memperkenalkan wujudnya secara tidak langsung, paham? Nah disitulah, iya kalau orang mulai ingin meracun kita perkenalkan dulu dengan minuman itu kan, ya. Nah kita ingin berkenalan dengan orang mau berbuat zalim batin, terjadi keguguran itu, paham? Insya Allah. Ya udah begitu ya jemaah. Insya Allah tadi kita sudah siraman rohani, memakan waktu jatah dari saudaramu di grup 6. Jadi harus bersabar dulu untuk dilanjutkan. Insya Allah silakan dilanjutkan menjadi muzakarah. Saya menuju grup sebelah.
Gitu. Jadi jangan berhenti, laksanakan di bawah pimpinan imamnya. Laksanakan biar saya yang keluar. Biasanya kalau saya keluar nggak mati kan, nggak tutup grup kan? Enggak Buya, sering kita lanjutkan. Bagus begitu. Sedangkan di alam nyata aja kalau kita habis mengadakan tawasulan, begitu selesai tawasulan itu 1,5 jam tidak boleh meninggalkan tempat karena karomahnya masih berputar di situ. Nah ini apalagi lanjutkan dalam pematangan dengan imam para jamaah semuanya. Ya gitu, biar saya keluar untuk berbagi dengan saudaramu di grup 6. Gitu, paham? Terima kasih Buya. Baik, insya Allah. Baik para jemaah sekalian, malam ini pengajian kita saya akhiri dengan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.